teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ella Novia dengan NIM 2412020012. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai korelasi atau hubungan antar variabel. Masuk ke korelasi 2, setelah itu blok semua angka, klik Ctrl C, kemudian masuk aplikasi IBM, tekan kursor di situ, lalu tekan paste with variable names. Kalau udah, nah data kita sudah muncul. Setelah itu tekan analyze, tekan descriptive statistik, lalu explore. Kemudian pindahkan nilai dan IPK ke independent list, lalu plot, tekan normality, lalu continue dan OK. Data kita sudah muncul. Nah, di sini data kita sudah muncul, yaitu kita melihat pada test of normality-nya. Pada bagian normality ini kita bisa lihat pada bagian Shapiro yaitu signya yaitu 000. Nah, pada normality kalau signifikannya kecil dari 0,05 berarti tidak normal, dan jika lebih besar dari 0,05 maka normal. Selanjutnya kita akan buat korelasi pada data. Pertama tekan analyze, kemudian pilih correlate bivariate, lalu pindahkan nilai dan IPK ke kolom variabel. Kemudian pilih Spearman. Apabila datanya itu tidak normal, kita pilih Spearman. Kalau normal, kita pilih persen, lalu klik OK. Ya, di sini data kita sudah muncul. Setelah itu kita lihat sig pada bagian correlation. Apabila kecil dari 0,05 berarti ada hubungan. Jika besar dari 0,05 maka tidak ada hubungan. Dari segi kekuatan hubungan, yaitu kita bisa lihat tadi di correlation pada data ini nilainya yaitu 0,168, berarti kekuatan nilai ini korelasi sangat lemah. Selanjutnya kita masuk ke data korelasi pertama. Sama seperti tadi, blok semua data, klik Ctrl C, kemudian masuk ke aplikasi IBM, lalu tekan kursor di situ, tekan paste with variable names. Data kita sudah muncul, lalu analyze, kemudian descriptive statistik, pilih explore, lalu pindahkan kompetensi dan lingkungan kerja ke dalam kolom dependent list. Setelah itu plot, lalu tekan normality, terus continue dan OK. Nah, di sini data kita sudah muncul. Kita lihat pada bagian normality-nya. Sama seperti tadi, apabila signifikannya kecil dari 0,05 berarti tidak normal, dan jika lebih besar dari 0,05 maka normal. Selanjutnya kita melakukan uji korelasinya. Pertama, tekan analyze, kemudian pilih correlate bivariate, lalu pindahkan
kompetensi dan lingkungan kerja ke kolom variabel, kemudian pilih Spearman, lalu oke. Nah, di sini kita dapat melihat sig pada bagian correlation. Apabila kecil dari 0,05 berarti ada hubungan. Jika besar dari 0,05 maka tidak ada hubungan. Selanjutnya kita pilih analyze, kemudian correlate, bivariate. Kita ganti lingkungan kerja menjadi kinerja pegawai, lalu klik OK. Sama seperti tadi, yaitu kita melihat signya pada bagian correlation. Apabila kecil dari 0,05 berarti ada hubungan, jika besar dari 0,05 maka tidak ada hubungan. Selanjutnya kita masuk pada korelasi ketiga, yaitu sama seperti tadi, blok semua data, klik Ctrl C, kemudian masuk ke aplikasi IBM, tekan kursor di situ, lalu klik Steward Variable Names. Setelah itu analyze, lalu descriptive statistik, explore. Kemudian di sini kita hanya menguji kalori dan kadar vitamin D. Lalu plot, pilih normality, continue, dan OK. Di sini data kita sudah muncul. Kita melihat pada test of normality. Setelah itu analyze, masuk ke descriptive, correlate, masuk bivariate. Kita menguji kalori dan kadar vitamin D. Pilih Spearman, lalu OK. Nah, data kita sudah muncul. Kita melihat sig pada correlation. Bila kecil dari 0,05 berarti ada hubungan. Jika besar dari 0,05 maka tidak ada hubungan. Lanjut, pilih analyze, kemudian descriptive statistik, explore. Lalu di sini kita menguji protein dan kadar vitamin D. Pilih plot, lalu continue, dan OK. Sama seperti tadi, yaitu kita melihat normal atau tidak normalnya data. Setelah itu pilih analyze, correlate, bivariate. Kita masukkan protein dan kadar vitamin D, lalu Spearman, dan OK. Setelah itu kita melihat pada bagian korelasinya, yaitu jadi di sini dapat kita simpulkan yaitu korelasinya lemah. Setelah itu kita masuk ke analyze, kemudian descriptive statistik, explore. Lalu kita menguji yaitu vitamin D dengan DIU dengan kadar vitamin D. Pilih plot, kemudian continue, lalu OK.
sama seperti tadi, yaitu kita melihat normal atau tidak normalnya data. Setelah itu kita masuk analyze, correlate, bivariate. Kita pindahkan protein dan kita masukkan vitamin D, EU, dan kadar vitamin D. Lalu klik eksperimen dan oke. Nah, di sini kita dapat melihat correlation-nya, yaitu korelasinya kuat. Setelah itu kita masuk ke uji vitamin D yang kedua, yaitu tekan analyze. Selanjutnya deskriptif statistik, explore, kemudian pindahkan vitamin D yang pertama, lalu masukkan vitamin D yang kedua dengan kadar vitamin D. Plot, continue, lalu oke. Ya, di sini data kita, yaitu kita melihat data kita normal atau tidak normal. Jadi di sini data kita tidak normal. Selanjutnya analyze, correlate, bivariate. Pindahkan vitamin D yang pertama, masukkan vitamin D yang kedua dan kadar vitamin D. Setelah itu eksperimen dan oke. Nah, di sini data kita sudah muncul. Kita melihat pada correlation. Apabila kecil dari 0,05 berarti ada hubungan. Jika besar dari 0,05 maka tidak ada hubungan.